Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pastinya buat anak-anak ibu yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu menjaga kebersihannya ya nak. Meskipun pandemi COVID seperti ini mungkin banyak banget yang terjadi, seperti susah jaringan, susah untuk membuka pelajaran, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi walaupun seperti ini, anak-anak ibu harus tetap usaha untuk belajar. Semoga pandemi COVID ini akan segera berakhir. Oke nak, ini adalah pertemuan kita di minggu ketiga untuk pelajaran. Untuk materi selanjutnya, ini adalah materi lanjutan dari materi sesudahnya. Yang mana di sini pelajaran kita yaitu tentang dedicated dengan after. Sebelumnya Ibu jelaskan sedikit tentang dedicated. Dedicated itu ialah sebuah layanan dengan up to. Up to itu contohnya layanan yang akan diberikan 30 Mbps seperti itu. Selain kondisi jaringan yang sekarang ini, perlu diperhatikan pula pemilihan sambungan internetnya atau providernya. Provider itu trik internet provider service lainnya dengan menggunakan istilah AFTU, yaitu tadi dia AFTU itu 30 Mbps, yang artinya jalan koneksi internet yang disewakan sebenarnya digunakan bersama-sama dengan konsumen lainnya, sehingga kecepatan bandwidth-nya tidak dapat dijamin selalu 30 Mbps. Contohnya seperti ini, ada satu tempat wifi dengan menggunakan 30 Mbps dalam satu tempat. Sebenarnya mereka itu membagi ke tempat yang lain. Jadi di satu tempat ini bisa bagi ke tempat yang lain. Jadi 30 Mbps ini bisa menjadi kecepatannya itu menjadi rendah. Nah, seperti ini sibuk traffic data yang terjadi gitu. Jadi datanya itu saling tabrakan. Makanya dia bisa lambat. Untuk dapat mencapai 30 Mbps satu traffic, biasanya kita menggunakannya tengah malam. Karena kalau sudah tengah malam, jarang orang banyak menggunakannya. Kecepatannya pun pasti semakin cepat. Itulah dia dedicated dengan AFTU. Keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhannya. Kita contohkan SMK Dwi Guna mempunyai 2 ruang laboratorium yang terhubung untuk browsing. Untuk browsing ya, tidak digunakan untuk download, hanya untuk browsing, pencarian Google. Hitung kebutuhan bandwidth secara ideal. Oke. 2 ruang lab komputer. Pertama, kita analisis bandwidth-nya seperti ini. Pengguna internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web atau browsing. Layanan web membutuhkan bandwidth minimal 128 kbps. Itu hanya untuk layanan browsing, untuk pencarian seperti Google. Lab komputer 2 ruangan, masing-masing satu ruangan itu ada 40 komputer. Total komputer adalah 40 kali 2 sama dengan 80 komputer. 2 ruangan itu totalnya 80 komputer. Jadi, kebutuhan bandwidth-nya dalam satu komputer ini 128 kbps dikali 80 komputer, totalnya 10.240 kbps. Ini hanya untuk browsing, belum untuk downloadnya. Jadi, SMK Dwi Guna minimal harus memiliki bandwidth 1024 kbps atau biasa disebut dengan 10 Mbps, megabyte per second. Ini hanya untuk browsing. Jadi kalau untuk downloadnya gimana Bu? Gitu. Nanti akan Ibu ajarkan langkah-langkahnya dan insya Allah akan kita praktekkan juga, akan Ibu buat tutorial untuk langkah-langkah
mengatur bandwidth, langkah-langkah untuk membuat bandwidth-nya seperti apa. Inilah dia tadi tentang analisisnya bandwidth seperti ini. Ini hanya contoh sederhana. Dan di sini kita masuk mengukur bandwidth jaringan. Sekarang ini dunia teknologi komunikasi saat ini pesat sekali. Demikian pula sistem komunikasi satelit yang kita miliki perannya di dalam. Perkembangan teknologi komunikasi satelit dituntut mampu memberikan layanan yang bersifat broadband kepada pelanggan. Peningkatan layanan dan pengguna dari satelit akan memberikan perhatian lebih banyak pada pengguna kapasitas. Tentu zamannya canggih seperti ini, tentunya semua layanan internet itu harus lebih baik lagi, harus lebih meningkat lagi, harus lebih kecepatannya itu sangat terjamin. Paparan ini mencoba mengarah ke perhitungan kebutuhan bandwidth. Jadi, gimana cara menghitung bandwidth kalau kita banyak yang menggunakan internetnya? Pasti akan kita pelajarin cara-cara untuk menghitung bandwidth dengan kapasitas yang sangat banyak. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan sedikit penjelasan itu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu menjadi orang yang sukses.